Hah? Oke teman-teman, selamat datang di podcast kami. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membuat sebuah video podcast dengan topik hakikat penyakit dalam perspektif filsafat ilmu. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Sarjita Simatupang sebagai moderator, dan di sini ada beberapa bintang tamu saya. Yang pertama ada Saya Charles Lego. Saya Kecandra Mupagu. Saya Reviana Toan. Saya Rusia Tanggowit. Saya Patricia Mengga. Saya Davina Rangka. Oke teman-teman, mungkin kita boleh masuk ke topik pembahasan, yaitu kita mau bahas dulu dari sisi pandang biologis nih. Mungkin boleh dijelaskan oleh teman saya Novena dulu. Nah, kalau kita melihat dari sisi biologis, penyakit dipahami sebagai gangguan fungsi tubuh, misalnya tuberkulosis disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dianggap nyata bisa ditularkan lewat gejala, tanda klinis dan hasil laboratorium. Wow, yang pertama sudah terlihat jelas ya teman-teman untuk pandangan biologis. Mungkin sedikit lagi boleh ditambahkan oleh teman saya Patricia ya mungkin. Oke, jadi dalam filsafat ilmu, pendekatan ini mencerminkan paradigma positivistik. Penyakit dianggap sebagai entitas objektif yang bisa diamati, diteliti dengan teknologi medis. Fokusnya ada pada penyebab penyakit dan perkembangan penyakit. Wow, menarik sekali ya teman-teman menurut pandangan biologis. Sekarang kita mau masuk nih ke pandangan sosial. Mungkin boleh dijelaskan pertama sekali oleh teman saya Chelsea. Nah, menurut saya, penyakit juga punya dimensi sosial. Contohnya, HIV atau AIDS. Secara biologis, itu virus. Tapi, secara sosial sering menimbulkan stigma diskriminasi, bahkan memengaruhi hubungan antar manusia. Oh, mungkin boleh ditambahkan oleh yang sampingnya, Saudara Chandra. Oke, mungkin tambahan dari saya, pandemi COVID-19 jelas menunjukkan hal itu. Penyakit bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal kebijakan publik, distribusi vaksin, komunikasi risiko, bahkan ekonomi. Jadi, cara masyarakat memahami penyakit sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Oke, jadi jelas ya teman-teman, penyakit itu bukan hanya soal tubuh. Mari sekarang kita lanjutkan ke pandangan perspektif nih. Boleh dijelaskan oleh Saudara Reviana? Nah, kalau kita gabungkan, hakikat penyakit itu multidimensional. Biologis itu memberi dampak empiris, sedangkan sosial memberi makna. Jadi, kita perlu melihat keduanya agar lebih holistik. Oke, mungkin boleh tambahkan dengan sampingnya. Dan jangan lupa aspek etika. Misalnya, bagaimana memastikan keadilan dalam akses layanan kesehatan. Filsafat ilmu membantu kita menyadari bahwa pengetahuan tentang penyakit tidak netral, tapi selalu terkait dengan nilai, norma, dan kepentingan. Wow, sampai sini sudah menarik ya teman-teman. Mungkin kita boleh masuk ke pandangan integrasi biologis dan sosial. Yang pertama sekali boleh jelaskan oleh saudari saya Patricia. Oke, jadi dari sisi epistemologi, pengetahuan tentang penyakit tidak tunggal. Ia lahir dari interaksi antara sains dan masyarakat. Oke, boleh yang sampingnya, Chelsea? Secara ontologi, penyakit bukan hanya ada sebagai aksiologi, tapi juga sebagai realitas sosial yang alami manusia. Oke, mungkin ada lagi yang untuk melengkapi semuanya, boleh dijelaskan oleh Saudara Chandra? Oke, menurut penjelasan saya, secara aksiologi pengetahuan tentang penyakit harus diarahkan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Oke teman-teman, kita sudah menjelaskan pandangan setiap rekan saya, yaitu mengenai hakikat penyakit dalam perspektif filsafat ilmu. Dan setiap pandangan itu kita dapat simpulkan bahwa penyakit bukan hanya gangguan biologis, tapi juga fenomena sosial dengan perspektif filsafat ilmu. Kita bisa memahami penyakit secara lebih utuh, bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga merawat kemanusiaannya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Semoga diskusi kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman kami semua. Sampai jumpa. Dadah. With just one
so tired.